Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang hadir pada kesempatan ini, tentu kehadiran kita ini adalah atas bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mendalami dan mempelajari ayat demi ayat dari kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman, sebagai panduan, sebab dengan ayat-ayat inilah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan fil akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai dengan ayat 92. Sebagaimana biasa, kita awali dulu dengan tilawah. Enggak bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun.
Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Qala Allah Ta'ala, qul, katakanlah, limanil ardu wa man fiha, milik siapa bumi dan apa-apa yang ada pada bumi. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Afala tadakkaruna, ya, katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, bahwa kita menyepakati dulu bahwasanya manusia ini diberi Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran. Ya. Dan akal dan pikiran itu adalah membantu kita untuk menghantarkan kita kepada suatu kebenaran. Ya kan? Karena akal dan pikiran itulah dibuat sekolah-sekolah, ya kan? SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, ya kan? Karena akal tadi dipergunakan, sehingga karena akal tadi dipergunakan, maka kita akan sampai kepada suatu kebenaran ataupun sampai pada suatu temuan, ya kan? Lampu listrik yang menerangi kita ini adalah produk dari akal kita itu sendiri. Bangunan yang kokoh ini pun adalah produk dari akal itu sendiri, ya kan? Semua yang kita pakai itu adalah produk daripada akal itu sendiri. Jadi dalam beragama ini pun akal itu adalah, ya, dipakai selalu untuk menghantarkan kita kepada kebenaran. Nah, di dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Ya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ya. Siapa pemilik bumi dan alam semesta? Artinya siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang memilikinya? Ya kan? Maka jawabannya siapa, Pak? Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi premis satunya itu pengaku dulu, ngaku dulu. Ya. Manusia itu dibawa Allah untuk mengaku bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur
alam semesta ini atau bumi dan apa yang ada di atas bumi ini hanyalah Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada yang mendiktenya, ya. Dan tidak ada yang apa? Yang menjadi asistennya untuk mengatur alam semesta ini. Saya rasa semua orang akan mengakui itu selagi dia masih memiliki akal dan mau menggunakan akalnya, kecuali dia menonaktifkan akalnya, ya kan? Nah, kenapa? Pertama, mari kita katakan dulu, bumi ini satu, tercipta dengan sendirinya. Masuk akal? Tidak. Yang kedua, bumi ini dia menciptakan dirinya sendiri. Tidak masuk akal. Yang ketiga, bumi ini, ya, ada satu kekuatan yang menciptakannya, ya kan? Jadi kalau kita tanya, siapa yang menciptakan bumi? A, dia menciptakan dirinya sendiri, ya kan? B, dia tercipta dengan sendirinya. C, apa? Ada satu kekuatan yang menciptakannya. Kita pilih apa, Pak? C, pasti C, ya kan? Itu ngaku dulu. Nah, kemudian apakah cukup sampai di situ? Nah, maka Allah mengajak mereka. Jadi pengakuan tadi jangan berhenti di pengakuan itu, Pak. Jangan berhenti di pengakuan bahwasanya yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah. Jangan berhenti sampai di situ. Pengakuan itu dihubungkan dengan apa? Dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika Allah mampu menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, ya kan? Maka apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang sudah mati, untuk meminta pertanggungjawaban mereka di akhirat nanti? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya tidak sulitlah bagi Allah, ya. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Hai manusia, apakah menciptakan kalian lebih sulit? Kalau pakai sulit-sulitan, ya, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit daripada menciptakan alam semesta ini, ya. Apakah lebih sulit menciptakan kalian daripada menciptakan langit? Rafa'a samkaha fasawwaha, yang dia meninggikannya dan menggelapkan malamnya, wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan cahayanya di waktu siang. Dan setelah itu dia membentangkan buminya, akhraja minha ma'aha, Allah mengeluarkan air dari bumi, menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung, ya, ditegakkannya. Mata'al lakum wa li'an'amikum, ya, untuk kesenangan bagi kamu dan juga makanan bagi ternak-ternak kamu. Nah, maka di situ afala tadakkarun. Apakah kalian punya alasan lagi untuk mengingkari hari pembalasan? Apakah kalian mengingkari lagi untuk hari kehidupan setelah mati? Nah, jangan berhenti pada pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, tapi tarik konsekuensi iman dari apa yang sudah diketahui tadi. Jadi kalau alurnya itu, pertama pengetahuan dulu bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Kemudian tadabbur, muncul kesadaran, dan kemudian muncul keyakinan. Maka jangan berhenti pada kesadaran dan keyakinan, tapi yang lebih kita inginkan, semua itu
ya, terjadi pada sikap hidup kita, pada amal kita, dan pada ketaatan kita. Jadi itulah sebenarnya yang Allah inginkan daripada kita. Allah menciptakan, Allah memiliki, menguasai segala sesuatu, maka ambil pelajaran dan hiduplah sesuai dengan pengakuanmu. Karena engkau telah mengakui bahwasanya Allah yang sudah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memiliki alam semesta, dan engkau adalah hamba, maka tahu dirilah sebagai hamba, patuh kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Oh, ini ayat luar biasa, ya, yang menggetarkan hati kita, yang membuat kita tidak berdaya di hadapannya. Tidak ada kekuatan untuk membantah. Qul limanil ardu wa man fiha. Qul limanil ardu wa man fiha. Katakanlah, siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada di atas bumi. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kenapa kata Allah di sini kalau kamu tahu? Ya, kalau kamu memang tahu, karena banyak orang tahu, Pak. Ya, tapi seperti tidak tahu. Ya. Karena banyak orang yang mengetahui bahwasanya Allah pencipta alam semesta, Allah pemilik alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, tapi seolah-olah dia tidak tahu, maka dia perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia tahu. Ya. Perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, seolah-olah dialah Tuhan itu, yang mau berbuat semaunya saja di muka bumi, yang mana sebenarnya dia menumpang di bumi Allah ini. Nah, maka di sini dikatakan, sayaquluna lillah qul afala tadakkarun. Apakah kamu tidak tadakkur? Tadakkur itu apa, Pak? Zikrun itu mengingat. Ya. Apakah pengakuan kamu itu tidak mengingatkan kepada kamu untuk taat dan tunduk kepada pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini? Masya Allah. Inilah hujjah yang disampaikan kepada orang-orang kafir. Tapi sebenarnya hujjah ini juga disampaikan kepada kita semua. Kita pun sering begitu. Ya, belum memurnikan ketaatan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih campur-campur, taat kepada Allah iya, tapi juga masih taat kepada hawa nafsu, masih taat kepada syaitan. Ya, tingkatan tertinggi dari hamba itu ketika dia memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini dikatakan kata tadakkaruna berasal dari dzakara, bukan sekadar mengingat sesuatu yang terlupakan. Maknanya yang lebih dalam, menghubungkan kembali fakta yang sudah diketahui dengan kesimpulan yang seharusnya lahir darinya. Jadi jangan cuma mengaku, ya, oh iya saya mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menguasainya, dialah yang mengaturnya. Oh, jangan berhenti di situ. Ya. Hubungkan itu dengan apa? Dengan berarti kalau saya sudah mengakui itu dan Allah memerintahkan saya untuk sholat, maka saya sholat. Ya. Harta yang saya punya itu adalah milik Allah. Berarti Allah memerintahkan saya bersedekah dan berinfak. Saya harus bersedekah dan berinfak. Ya kan? Rumah tangga saya juga adalah milik Allah. Ketika Allah memerintahkan saya, ya, untuk berumah tangga sesuai dengan perintahnya, maka saya harus tunduk juga kepadanya. Seolah-olah Allah berkata, kalian sudah mengakui bahwa bumi dan seluruh isinya milik Allah. Mengapa kalian tidak menggunakan pengakuan itu untuk menyadari bahwa Allah juga mampu membangkitkan manusia dari kuburnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kesalahan logika pada orang kafir ini, ya. Karena orang kafir itu mengatakan begini, Pak. Aida minna. Ini ada penunjuknya di sini. Aktif enggak? Oh iya, ini ada penunjuknya. Laser.
Aida mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kata orang kafir, apakah setelah kami mati menjadi tanah dan tulang lalu kami akan dibangkitkan? Mereka meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka setelah kematian. Ya. Mereka menganggap menciptakan kembali manusia lebih sulit daripada menciptakan manusia pertama kali. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, apakah sulit bagi Allah mengulangi penciptaan manusia itu? Maka tidak ada yang sulit. Ya, Allah membalik cara berpikir. Kalian mengakui Allah menciptakan bumi, ya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan apa? Seluruh alam semesta, ya kan? Lalu mengapa kalian menganggap menghidupkan kembali manusia sebagai sesuatu yang sulit bagi Allah? Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, maka logika yang benar, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatur, Allah yang pasti mampu. Ini mendorong iman dan keyakinan di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afala tadakkarun. Ya, ini kan Allah nggak bilang afala ta'lamun. Tapi Allah bilang afala tadakkarun, artinya apakah pengakuan kalian tadi kalian hubungkan dengan ketaatan kalian kepada Allah? Jangan hanya mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, itu orang kafir juga bilang begitu. Ya, orang kafir jahiliyah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, jawaban mereka Allah. Tapi bukan itu, bukan pengakuan itu yang diminta Allah dari kita. Yang diminta Allah dari kita adalah konsekuensi daripada pengakuan tadi. Apa itu? Ketundukan, kepatuhan dan ketaatan. Maka di sini afala tadakkarun menekankan pada kegagalan menghubungkan ilmu dengan konsekuensi iman. Artinya Pak, sekedar pengetahuan saja tidak ada gunanya. Sekedar mengetahui Allah menciptakan langit dan bumi, tapi perilakunya, akhlaknya, moralnya, ya, kesehariannya tidak mencerminkan itu, maka tidak ada gunanya. Jadi jamaah, masalah manusia terkadang bukan kekurangan ilmu, tetapi kegagalan menghubungkan ilmu dengan konsekuensi iman yang tadi. Jadi muaranya Pak, yang kita inginkan itu adalah sikap hidup. Sikap hidup yang taat, sikap hidup yang bersyukur, dan sikap hidup yang siap untuk beramal. Ya. Tapi ini dibangun di atas fondasi yang kokoh. Ya. Karena ada orang Pak taat tapi ikut-ikutan. Taat karena pamer sama orang, ya kan? Taat karena nggak enak. Tapi ketaatan kita itu dibangun di atas kesadaran bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, maka saya sebagai hamba harus taat kepadanya. Kokoh Pak. Jadi kita tidak akan gampang terombang-ambing, ya kan? Kita tidak akan gampang tergoda, kita tidak akan gampang terperdaya. Kenapa? Karena kita memiliki dasar yang kokoh, tauhid itu, tauhid rububiyah tadi, ya, sehingga menghasilkan tauhid uluhiyah. Jadi jamaah rahimakumullah, tahu memiliki ilmu Allah, apa yang diinginkan dari kita, tahu. Pertama tahu dulu, ya. Kemudian ingat dan renungkan, menghubungkan fakta dengan makna, kemudian yakin, kemudian itu semua berakhir dengan sikap hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang makna yang tadi Pak, kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jadi kita tidak mau ayat Quran itu hanya sekedar di langit saja, tapi bagaimana kita membumikannya. Ada buku Quraisy Shihab namanya apa? Membumikan
Al-Quran. Artinya memang kita praktekkan. Contoh, seseorang mengatakan Allah yang memberikan saya kesehatan, ya, tetapi kemudian tidak menggunakan kesehatan untuk beribadah, ya kan? Nah, tidak cukup kita mengakui bahwa Allah yang memberikan kepada kita kesehatan, ya, tapi yang kita inginkan, yang diinginkan Allah dari kita, kalau engkau sudah menyadari bahwa Allah yang memberikan kesehatan itu kepadamu, maka gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, contoh kedua. Seseorang berkata, semua rezeki saya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kamu kecuali dari Allah. Bahkan ada zikirnya, Pak, zikir pagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, segala nikmat di waktu pagi ini, baik yang langsung ataupun tidak langsung, semua daripadamu. Maka segala puji bagimu ya Allah. Ya, Allah tidak mau kalau nikmat itu pengakuan saja, tidak mau Allah. Ya. Atau kata-kata saja, pujian-pujian saja Allah tidak mau dari kita. Tapi yang Allah mau dari kita, ya, di samping kita mengakui nikmat itu dari Allah, di samping kita mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat tadi, tapi bersedekahlah, berinfaklah, berbagilah dengan sebahagian harta yang diberikan Allah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu Pak kalau harta. Nah, kemudian seseorang berkata, Allah pemilik hidup saya. Ya. Tidak cukup itu hanya sekadar pengakuan saja. Dan memang kita mengakui itu dalam sholat kita, Pak. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Qul inna salati apa? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah apa? Salatku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika dikasih jabatan malah korupsi. Ya kan? Ketika dikasih jabatan malah menyeleweng. Ketika dikasih jabatan malah tidak mengikuti perintah Allah. Ya. Di orangnya sholat juga, Pak. Pejabat itu juga sholat. Pejabat korup itu juga sholat. Tapi ternyata pengakuan itu hanya sebatas di dalam sholatnya, tapi di dalam kehidupannya tidak. Jadi apa yang kita inginkan dari ayat Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ya. In kuntum ta'lamun. Yang diinginkan adalah sikap hidup sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang taat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian yang menguasai alam semesta mestinya menjadikan perubahan di dalam hidup kita. Baik. Setelah tadi langit, setelah tadi bumi, bumi ini kan inilah yang kita tempati. Dinaikkan lagi Pak levelnya. Ya. Supaya pengakuannya itu lebih dahsyat dan lebih kuat lagi. Apa itu? Qul man rabbus samawati sab'a. Dia naik Pak, dari bumi, kemudian ditanya siapa yang pencipta, pemilik, penguasa 7 lapis langit. 7 lapis langit Pak. Ini jarak bumi dengan planet yang sudah ditemukan manusia itu. Ada satu planet itu kita sampai ke sana 4.000 tahun baru sampai ke sana Pak. Dengan kecepatan cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Ya kan? Supaya sampai ke sana 4 tahun lamanya. Gitu. Bayangkan begitu luas, begitu besar alam semesta ini. Lalu ditanya oleh Allah, siapa yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi?
Ternyata ada yang lebih besar lagi. Wa rabbul arsyil azim. Dan Tuhan arsy. Arsy itu Pak, dia seperti kubah. Kubah itu yang menutupi seluruh alam semesta ini. Ada semacam kubah. Itulah arsy. Ya. Dan seluruh bumi ini, langit dan bumi ini, kalau diletakkan di atas arsy itu seperti meletakkan bola di lapangan bola yang tidak kelihatan tepinya. Segitulah luasnya arsy. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti jawaban mereka apa? Sayaquluna lillah. Mereka berkata, Allah lah pemiliknya, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengatur dan menjaganya. Tapi Allah tidak menginginkan bahwa hanya pengakuan saja. Berhenti di pengakuan itu, bukan itu yang diinginkan. Itu sudah merupakan fitrah. Tapi yang diinginkan adalah qul afala tattaqun. Maka kenapa kamu tidak bertakwa? Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kenapa kamu tidak mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Kalau kamu sudah sadar dan mengakui bahwa 7 lapis langit dan juga arsy adalah milik Allah dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertahap tadi Pak. Yang pertama, limanil ardu wa man fiha. Siapa yang memiliki bumi? Jawabannya Allah, ya kan? Siapa yang memiliki langit 7 lapis? Jawabannya Allah. Siapa yang memiliki arsy? Jawabannya Allah. Tujuan Allah membawa manusia dari pengakuan sederhana menuju kesadaran yang lebih dalam hingga lahirlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dibawa dulu Pak, pengakuan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Allah lah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di atas bumi. Kemudian dibawa lagi ke yang lebih tinggi lagi levelnya. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Dibawa lagi ke level yang lebih tinggi. Allah lah yang menciptakan arsy. Ya kan? Apakah kamu mengakui itu? Jawabannya iya. Kami mengakui ya Allah. Ya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Ya. Yang diinginkan Allah dari kita adalah bagaimana menghubungkan pengakuan tadi dengan kesadaran kita untuk mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan serta menjauhi larangannya. Jadi kita beribadah itu, ataupun kita bersyukur, ataupun kita mengabdikan diri kita kepada agama Allah ini berdiri di atas fondasi yang kokoh dan kuat, bukan ikut-ikutan. Bukan juga karena mau pamer, bukan juga karena mau ria, bukan juga karena mau dipuji orang, karena memang memiliki dasar yang kuat. Kita tidak bisa lari dari itu, Pak. Ya, bahwasanya ketaatan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mentaati perintah Allah itu bukan pilihan. Ya, tapi itu adalah sebuah keniscayaan. Orang yang sehat akalnya tidak mungkin berpaling dari itu kecuali akalnya dimatikan dulu. Dinonaktifkan akalnya dulu, Pak. Nah, itu. Ya, itu. Tombolnya dimatiin dulu, barulah bisa. Kalau tidak bisa. Nah, itu. Masya Allah, kalau kita baca Quran itu luar biasa. Maka kata Allah, afala yatadabbarunal Quran. Ya. Kenapa kalian tidak mentadabburi Quran? Karena kalau mentadabburi Al-Quran itu akan melahirkan semangat untuk ketaatan dan kehilangan selera untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, maka kita harus dekat dengan Quran. Maka kita harus selalu bersama Quran. Gitu. Karena Quran membimbing kita.
ya, step by step, selangkah demi selangkah, untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang sebenarnya. Lain daripada itu semua palsu, penuh dengan kepalsuan, Pak. Nah, ada orang baiknya minta ampun, tapi kan ada maunya. Karena ada udang di balik batu, karena ada tujuan-tujuan tersembunyi. Tapi ini tidak, karena kita berangkat daripada tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tidak berkata kalau begitu kalian telah beriman? Nah, itu enggak dikatakan Allah begitu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa menciptakan bumi dan seisinya? Jawabannya siapa? Allah. Ya sudah, kalau begitu kalian berimanlah. Ya, siap-siap saya akan masukkan kalian ke surga. Oh, Allah enggak bilang gitu. Siapa yang menciptakan 7 lapis langit? Siapa yang menciptakan aras? Allah, jawabannya. Oh, udah, kalian udah beriman. Allah enggak bilang begitu, Pak. Belum, kalian belum beriman kalau cuma mengakui begitu. Tapi kata Allah apa? Afala tattaqun? Apakah kalian tidak bertakwa? Itu. Ada. Apakah kalian masih durhaka kepadanya? Jadi masalah mereka bukan tidak tahu siapa yang menciptakan alam semesta, tetapi tidak mau tunduk kepada konsekuensi daripada pengetahuan itu. Jadi sekedar pengetahuan Allah yang menciptakan alam semesta, tidak akan menyelamatkan kita. Tidak akan menyelamatkan kita daripada api neraka, dan tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan akan memasukkan kita kepada surga apabila kita sudah berhasil menghubungkan antara pengakuan kita tadi dengan perubahan sikap dan perubahan perilaku. Ya, mengakui, dari pengakuan maka muncul ketakwaan. Jadi awalnya itu pengakuan dulu, Pak. Nanti outputnya adalah ketakwaan, hidup yang bermakna. Mengakui Allah adalah Rabb, menyadari saya adalah hambanya, ya kan? Bertakwa, saya takut kepadanya dan menjaga diri dari larangannya. Taat, saya mentaatinya dalam semua aspek hidup. Bukan mentaatinya hanya dalam sholat, Pak. Mentaatinya ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi pedagang, ya, ketika kita menjadi kiai, ketika kita menjadi kepala rumah tangga, ya kan? Ketika kita menjadi pengurus masjid, ketika kita menjadi orang kaya, belajarlah dari Nabi Sulaiman. Sekaya-kayanya Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah. Belajarlah dari Nabi Ayub, seberat-beratnya ujian Nabi Ayub, dia tetap bersabar kepada Allah. Ya, belajarlah kepada Utsman bin Affan, kekayaannya tidak melalaikan dia dari perintah-perintah Allah, bahkan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita inginkan sebenarnya. Ilmu tanpa takwa hanya sebatas di lisan. Takwa adalah buah daripada ilmu tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ada yang menarik di ayat itu, Pak. Dan semua ayat itu memang menarik ya, tapi ada yang yulfit nazar kita. Qul man rabbus samawati sam'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapa Rabbu. Rabbu itu apa? Rabbu itu mencipta, menjaga, melindungi, memelihara. Jadi Allah tidak berkata siapa yang mencipta, tapi Allah mengatakan man Rabbu. Siapa yang mencipta, siapa yang memelihara, siapa yang menjaga, siapa yang merawat 7 lapis langit dan bumi. Ya. Hubungannya apa? Kata Rabbu, pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara. Allah Rabbi, dia adalah Allah. Berarti apa? Kalau dia adalah Allah Tuhan, Allah adalah Tuhanku, maka aku adalah hambanya. Berarti kalau aku adalah hambanya, akhda'u lahu, aku akan tunduk kepadanya.
Apa maknanya aku tunduk kepadanya? Aku akan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan akan meninggalkan larangan-larangannya. Maka kalau inti pesannya, masalah mereka bukan tidak tahu siapa Allah, tetapi tidak mau tunduk pada konsekuensi pengetahuan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Ini di dalam ilmu balaghah ada itu. Ada, atau di dalam ilmu debat ada cara berdebat itu, Pak. Ya. Bukan langsung kita katakan kamu salah. Oh enggak begitu. Ya. Caranya ada kita bawa dulu orang ini untuk mengakui apa yang sebenarnya dia udah mengakui itu. Kemudian setelah itu barulah kita menjadikan itu sebagai hujjah sehingga dia terikat dengan apa yang menjadi pengakuannya tadi. Nah, kemudian di ayat 88, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Setelah tadi siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi dan seisinya, ya kan? Kemudian siapa yang menciptakan langit yang 7 lapis? Kemudian siapa yang menciptakan aras? Dibawa satu lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Apa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah ya Muhammad, ya, seluruh alam semesta ini kendalinya di tangan siapa? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang melindungi orang daripada musibah, daripada rintangan, daripada cobaan, daripada segala kejahatan? Wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang bisa melindungi seseorang kalau Allah menginginkan kemudaratan kepadanya. In kuntum ta'lamun, kalau memang kamu tahu. Dijawab, sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Kenapa kalian masih tertipu? Kalian sudah mengatakan Allah. Allah tidak mau hanya berhenti di sekedar pengakuan tadi, tapi lebih dari itu. Ya, kenapa kalian tertipu? Kenapa kalian tertipu oleh dunia? Kenapa kalian masih tertipu oleh setan? Ya, kenapa kalian belum bertakwa kepada Allah? Fa anna tusharun. Seolah-olah orang yang tertipu itu adalah orang yang tersihir. Tersihir oleh dunia, tersihir oleh harta, tersihir oleh godaan syaitan. Nah, fa'anna tusharun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anna tusharun secara harfiah adalah terkena sihir. Maknanya mereka seperti orang yang terpersona. Nah, itu Pak, kita ini kan terpersona. Kenapa kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ini? Karena kita terpersona dengan kehidupan dunia ini. Kita sangka dunia ini akan kekal. Kita sangka dunia inilah segala-galanya. Kita sangka setan itu pun Pak, wa zayyana lahumus syaitan, dan setan selalu memperindah kejahatan-kejahatan itu. Dia tidak mau mengatakan zina itu jelek. Dia tidak mau mengatakan riba itu jelek. Dia mengatakan inilah yang terbaik, inilah yang terbagus. Nah, maka oleh karena itu Allah mengingatkan, fa'anna tusharun. Bangun. Ya, sadar kamu sedang disihir oleh dunia, kamu sedang disihir oleh setan, kamu sedang disihir oleh ujian-ujian dunia. Ayo bangun, ayo sadar. Ya, untuk apa? Untuk menyadari ikrar dari kalian itu, pengakuan kalian itu. Jangan berhenti di pengakuan, tapi berhentilah di perubahan. Bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun. Kami sudah datang kepada mereka membawa kebenaran. Kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi kebenaran. Atau kami datang kepada mereka membawa kebenaran, membawa keadilan.
bahwa dalam setiap perintah Allah itu berisi keadilan dan kemaslahatan, bahwa setiap larangan Allah itu mengandung kebaikan dan juga kemaslahatan. Wa innahum lakadzibun. Tapi sayang seribu sayang, mereka tetap mempertahankan kebohongannya dan kedustaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat ini menguatkan keimanan kita dan juga menguatkan ketakwaan kita. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Melihat kebenaran itu benar, jangan berhenti sampai di situ. Tapi apa? Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kepada kami rezeki hidayah untuk mengikuti kebenaran tadi. Sebab begitu banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena tertipu oleh kesenangan sesaat. Itu saja saya rasa untuk kajian tafsir pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.